kemarin, market kripto sangat berdarah-darah. Hal ini dikarenakan harga Bitcoin turun 8,5% di bawah level 57.000 US dollar. Pada saat pers, BTC diperdagangkan dengan harga 56.971 US dollar dengan kapitalisasi pasar 1.089 triliun US dollar. Jatuhnya harga Bitcoin ini mengakibatkan likuidasi Bitcoin hampir 10 miliar US dollar dalam waktu 1 jam. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Tim kami berusaha mengumpulkan literasi serta data-data pendukung apa yang terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan hal ini terjadi diakibatkan karena pemadaman listrik di wilayah Provinsi Xinjiang, Cina yang menyebabkan hampir setengah dari jaringan Bitcoin offline dalam waktu 48 jam. Pemadaman listrik ini dikarenakan pemeliharaan setelah banjir besar dan masalah keamanan di pembangkit listrik di China. Provinsi Xinjiang, Cina mendukung sebagian besar penambang Bitcoin. Dengan pemadaman ini, nilai Bitcoin telah turun secara signifikan yang mengarah pada koreksi harga. Analisa pasar populer Willy Woo berbagi bahwa hash rate Bitcoin dan harganya selalu berkorelasi. Dan dengan demikian, setelah pemadaman listrik di Provinsi Xinjiang, aksi harga hari ini mengikuti jatuhnya hash rate. Berbagai data terbaru dari Glassnode, Willy Woo melaporkan bahwa hash rate telah sepenuhnya pulih pada jam 6. Dengan demikian, penurunan ini dapat menghadirkan peluang pembelian besar yang telah menunggu di Bitcoin. Dibandingkan dengan penurunan Bitcoin, indeks telah turun secara signifikan. Ini mungkin menyiratkan peluang pembelian dapat diandalkan di harga paling bawah. Seiring dengan penurunan Bitcoin, pasar cryptocurrency lainnya juga secara keseluruhan telah merosot 10%. Kehilangan lebih dari 150 miliar US dollar dalam waktu yang singkat. Seperti yang dijelaskan Wu Blockchain, ada banyak pembeli di bursa Cina, namun semua bursa menunjukkan kesalahan jaringan. Yang kedua adalah isu pembayaran kripto dilarang di Turki. Membeli sesuatu dengan Bitcoin di Turki akan segera menjadi ilegal. Dan topik pembayaran kripto telah menjadi perdebatan politik sejak pengumuman Bank Sentral Republik Turki pada 16 April yang lalu. Bank Turki akan melarang penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Peraturan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 30 April, di mana hal ini juga melarang penggunaan penyedia dompet digital sebagai fiat on-ramp untuk pertukaran kripto. Cointelegraph Turki menghubungi blockchain lokal dan pelaku industri kripto untuk memberikan komentar. Ahmet Usta, kepala editor blockchain Turki Platform, salah satu penulis blockchain 101, menggambarkan regulasi kripto pertama Turki. Pertama, Turki melarang menggunakan kripto untuk pembayaran apapun. Yang kedua, khusus untuk penyedia pembayaran dan perusahaan e-money, ia melarang menyediakan perdagangan aset kripto, penyimpanan, transfer, dan layanan ekspor dan transfer dana yang dilakukan pada platform ini. Tentunya isu negatif ini merusak reputasi dan keandalan Turki di mata internasional untuk pasar kripto. Menurut Usta, dalam perdebatan penggunaan aset kripto dalam perdagangan internasional, instrumen pembayaran ini bisa jadi menimbulkan masalah di kemudian hari. Membandingkan keputusan Bank Sentral Turki dengan Undang-Undang Kripto Rusia, jurnalis keuangan veteran Erkan Oz mengklarifikasi bahwa cryptocurrency hanya dilarang sebagai bentuk pembayaran, namun masih legal untuk diperdagangkan. Menurut dosen kripto Ismail Hakipolat, ini adalah cara Bank Sentral untuk memperingatkan orang-orang bahwa cryptocurrency bukanlah aset moneter. Tidak peduli berapa sering orang menyebutnya kripto, dengan demikian mereka tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran. Papara, penyedia dompet digital populer yang merupakan satu-satunya cara untuk menyetor uang fiat di Binance,
saat bursa pertama kali memasuki pasar Turki telah menjadi sorotan percakapan di dunia Twitter setelah pengumuman Bank Sentral Turki. Pengacara kripto terkemuka Jet Çervinki menduga bahwa isu tentang Turki tidaklah cukup untuk menghancurkan ataupun menuruni nilai dari Bitcoin. Dia menduga pada hari Minggu kemarin, market crash di dunia kripto terjadi karena adanya pencucian uang yang dilakukan di Bitcoin. Berbicara tentang modal pencurian uang, tampaknya membawa perasaan negatif ke user pengguna cryptocurrency. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa isu-isu seperti ini selalu ada? Kenapa beberapa bank sentral bertekad untuk memenuhi syarat cryptocurrency sebagai fasilitator dari tindakan tersebut? Mengapa mereka menghubungkan pencucian uang dengan mata uang virtual? Mengapa Anda tidak pernah mempertanyakan ini? Lihat faktanya, Bank Spanyol telah memperingatkan penipuan yang dapat mengakibatkan cryptocurrency karena anonimitas mereka. Mereka menggambarkan sistem ruang lintas batas yang tidak diatur dengan risiko tinggi kehilangan modal investasi. Namun, hal ini kami tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini lebih lanjut. Anda bisa lebih mengetahuinya dan Anda bisa mencari serta menganalisa sendiri. Anda harus melihat gambaran ini secara keseluruhan. Anda harus melihat gambaran ini secara keseluruhan. Pertanyaannya, mengapa Anda tidak mengambil risiko serta menghadapi menjadi cryptocurrency sebagai sistem yang aman? Ambillah ancaman dan jadikan peluang. Ada kemungkinan beberapa penjahat di dunia maya menggunakan mata uang digital untuk pencucian uang. Ini membuat kejahatan mereka menjadi seperti nyata. Kami tahu ini mungkin ancaman, dan ini memang ancaman. Tapi kita harus lihat, di balik itu semua, profesionalitas di dunia baru ini bekerja membuat sistem mata uang lebih aman dan lebih efektif. Tahun demi tahun kita melihat kemunculan cryptocurrency baru dengan teknologi baru, penciptaan, pekerjaan, basis keamanan baru, serta privasi yang baru. Cryptocurrency berdasarkan blockchain memberikan transparansi dan kepercayaan yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan ketenangan pikiran. Secara umum kita berbicara tentang hubungan antara cryptocurrency dengan pencucian uang. Namun, penting juga untuk tidak langsung menuduh sistem ini, karena ini sangat metafora. Bahkan, pisau juga dapat digunakan untuk menyerang dan membunuh orang. Namun tidak berarti tidak bisa digunakan. Namun faktanya, dengan terjadi seperti ini, apakah orang berhenti menggunakan cryptocurrency? Mungkin hal ini bukan tentang fokus pada aspek negatif, melainkan pada aspek positif. Masalahnya adalah solusinya, dan semua orang berusaha untuk menemukan solusi hal ini. Rumor lain adalah penjualan saham koin oleh eksekutif Coinbase yang juga telah melemahkan pasar cryptocurrency. Namun, hal ini terbantahkan dengan meningkatnya pasar cryptocurrency minggu lalu. Para ahli seperti Meltem Demirors, CFO di CoinShares, menyatakan bahwa eksekutif Coinbase hanya melakukan perlindungan nilai atas kepemilikan mereka. Isu lain adalah adanya koreksi setelah jatuh tempo Bitcoin yang telah naik pesat sejak 25 Maret kemarin. Tercatat sekitar penambahan 15.000 US dollar ke nilai saat ini. Ini bisa dilihat sebagai koreksi yang sehat untuk memungkinkan Bitcoin terus naik. Isu terakhir adalah beberapa otoritas keuangan Korea Selatan berencana untuk bergabung untuk memerangi operasi ilegal yang melibatkan cryptocurrency seperti Bitcoin. Tindakan keras antar lembaga di sana datang sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang atas investasi spekulatif dan kegiatan yang berpotensi ilegal di tengah booming yang sedang berlangsung di pasar kripto. Sebagai bagian dari tindakan keras, Komisi Jasa Keuangan akan meminta lembaga keuangan Korea lokal untuk memperkuat pemantauan penarikan mata uang kripto. Setiap aktivitas yang mencurigakan harus dilaporkan ke unit intelijen keuangan yang dikelola oleh Korea.
Korea Selatan telah menghadapi regulasi yang ketat setelah secara resmi memberlakukan undang-undang tentang pelaporan dan penggunaan informasi transaksi keuangan tertentu pada akhir Maret 2021. Menurut undang-undang di sana, pertukaran kripto lokal harus menjaga hubungan dengan bank lokal untuk memastikan perdagangan akun nama asli yang wajib, untuk meningkatkan upaya dalam memerangi penggelapan pajak yang melibatkan kripto. Gubernur Bank Korea, Lee Jae-yol, berpendapat bahwa cryptocurrency memiliki batasan yang cukup besar. Sebagai metode pembayaran, dia memperingatkan untuk harga yang tidak stabil menimbulkan ancaman bagi stabilitas keuangan. Banyaknya isu negatif yang datang di minggu-minggu akhir-akhir ini membuat pasar kripto kembali merah. Chan Peng-jo berpendapat bahwa sebagian besar orang ingin mengeluarkan Anda dari bus. Apakah Anda harus hold atau sell? Tentukan portofolio risiko Anda sendiri. Jawabannya ada di tangan Anda. Anda harus menganalisa sendiri. Pasar kripto pasti akan membaik dan pulih kembali. Hal ini dilihat dari pada hari Senin kemarin, pasar kripto kembali menghijau, meskipun sempat memerah lagi pada hari Selasa. Namun semenjak video ini dibuat, pasar kripto kembali naik. Bagi Anda yang hold dan memiliki dana lebih, ini adalah kesempatan diskon yang harus dilihat sebagai peluang.